Baru-baru ini Forbes merilis daftar orang terkaya sejagat 2022 yang berisi 2.668 miliarder. Sebanyak 30 Crazy Rich Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Daftar orang terkaya dunia 2022 turun dari posisi 2021 yang mencapai 2.755 miliarder. Nah guys, secara kolektif, total kekayaan mereka pada 2022 mencapai 12,7 triliun dolar Amerika. Turun dari tahun 2021 yang menembus 13,1 triliun dolar Amerika. Penyebab penurunan jumlah orang terkaya tersebut dipicu oleh perang, pandemi dan kejatuhan pasar saham. Adapun, Amerika Serikat masih memiliki lebih banyak miliarder daripada negara lain, dengan 735 miliarder, naik dari 724 miliarder pada tahun lalu. Kemudian China menyusul dengan 607 miliarder, diikuti oleh India, 166 tahun, 166 tahun, Jerman, 134 tahun, 134 tahun, dan Rusia, 83 tahun. 83 tahun. Mukesh Ambani dari India tetap menjadi orang terkaya di Asia. Bernilai sekitar 90,7 miliar dolar Amerika. Ia menduduki posisi nomor 10 di seluruh dunia. Cukup untuk mengungguli sesama orang kaya India lain yakni Gautam Adani, yang kekayaannya naik hampir 40 miliar dolar Amerika, menjadi sekitar 90 miliar dolar Amerika, karena saham perusahaan miliknya telah meroket. Oke guys, sahabat Fahri TV semuanya. Kita tahu bahwa Raffi Ahmad terkenal sultan di Indonesia. Meski dikenal sebagai Sultan Andara, namun nama Raffi Ahmad belum masuk ke dalam daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia tahun 2022. Padahal harta kekayaan Raffi disebut sudah mencapai triliunan rupiah. Jika dilihat dari data Social Blade saja, pendapatan suami Nagita Slavina tersebut dari YouTube berkisar antara 700 juta rupiah hingga 12 miliar rupiah per bulannya. Tapi jika dibandingkan dengan beberapa sosok berikut ini, Raffi Ahmad ternyata belum ada apa-apanya. Belum lama ini, Forbes telah merilis daftar orang terkaya di Indonesia versi baru. Jelas, jika Roberta Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono masih menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia hingga tahun 2022 ini. Kekayaan Hartono bersaudara tersebut berada di angka 42,6 juta dolar US. Salah satu bisnis besar yang dimiliki oleh Hartono bersaudara ini adalah bisnis tembakau. Budi Hartono adalah pemilik perusahaan jarum, yang merupakan produsen rokok kretek terbesar ketiga di dunia. Bersama saudaranya Michael Bambang Hartono, Budi Hartono memiliki sebagian dari Bank Sentral Asia, yang merupakan salah satu lembaga keuangan terpenting di Indonesia. Saat ini dia adalah orang terkaya di Indonesia. Berikut ini adalah daftar 10 orang terkaya di Indonesia lengkap dengan bisnisnya dilansir dari Forbes 1. Roberta Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono 42,6 juta dolar, jarum, BCA dan sebagainya. Pemegang saham BCA dan jarum. Selain pemegang saham mayoritas di Bank Sentral Asia, BCA, keduanya juga pemilik perusahaan rokok jarum. Inilah yang menjadikan mereka menjadi orang terkaya di Indonesia. 2. Keluarga Wijaya 9,7 juta dolar, pemilik Sinarmas, real estate dan sebagainya. Mengutip Forbes, keluarga Wijaya mewarisi kerajaan bisnis Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada Januari 2019 pada usia 98 tahun. Eka Cipta Wijaya merupakan imigran China yang datang ke Indonesia pada 1932 dan memulai usahanya dengan menjual biskuit saat remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengusaha dengan nama kecil Oi Ek Chong itu kemudian berjualan kopi, minyak goreng hingga kopra. Kemudian, dia hijrah ke Surabaya dan memulai bisnis perkebunan kopi dan karet. 3. Anthony Salim and keluarga 8,5 juta dolar, pemilik Salim Group, retail, perbankan, dan telekomunikasi, serta sektor energi. Selama ini grup Salim paling dikenal dengan 2 emiten konsumen yang mereka miliki yakni PT Indofood Sukses Makmur, INDF, serta anak usahanya PT Indofood CBP Sukses Makmur, ICBP. Sebagai perusahaan induk, INDF mengempit 80,53% saham ICB yang menjual berbagai produk makanan dan minuman yang tentunya sudah tak asing lagi bagi konsumen di Indonesia.
Berbagai merek ICBP di berbagai segmen meliputi Indomie Pop Mie untuk kategori mie instan, susu Indomilk, Secitato hingga telah. Berbagai bumbu masak dengan merek Indofood mulai dari saus, kecap dan bumbu instan, makanan untuk bayi dengan merek Sun hingga berbagai merek minuman kemasan seperti Club untuk air, mineral dan Ichi-Ocha untuk kategori minuman berasa kemasan. 3. Sri Prakas Lohia $6,2 juta, Ketua PT Indorama Corporation, yang merupakan perusahaan petrokimia dan tekstil yang terdiversifikasi. Bisnis dan kekayaan Sri Prakas Lohia begitu menggurita. Karenanya tidak heran pengusaha keturunan India ini menempati posisi 4 besar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Bisnis dan kekayaan Sri Prakas Lohia sendiri berasal dari bisnis petrokimia dan tekstil tak bisa dipandang sebelah mata. Lewat inilah ia berhasil menempati posisi 4 besar dan hanya sedikit berada di bawah Roberta Budi Hartono bersaudara dan keluarga Wijaya. 4. Prajogo Pangetsu $6,1 juta. Ketua PT Barito Pacific adalah bisnis petrokimia paling sukses di Indonesia. Siapa tidak kenal dengan Prajogo Pangestu? Namanya langganan masuk dalam jajaran orang terkaya RI bersama pemilik Bos Jarum. Dikutip dari Forbes, Kamis 10 Maret 2022, akuisisi itu dilakukan melalui perusahaan di bawah kendalinya, Linear. Perusahaan swasta Singapura tersebut tercatat memiliki 3 proyek panas bumi di Indonesia. 3 proyeknya, yakni PLTP Wayang Windu, PLTP Salak, PLTP Darajat, yang ketiganya berada di Provinsi Jawa Barat. 5. Hairul Tanjung $5,5 juta, pemilik CT Corp, perusahaan kartu kredit, hipermarket, dan stasiun televisi. Beliau ini merupakan sosok penting di balik kerajaan bisnis CT Corp yang membawahi Megacorp, Transcorp, dan CT Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, media, retail, hiburan dan sumber daya alam. Hairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. CT Corp terus bertumbuh sehingga mengukuhkan Hairul sebagai konglomerat papan atas Indonesia. Dia pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menko Perekonomian. Jabatan itu Hairul emban menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. 7. Susilo Wonowijojo and keluarga $4,8 juta, pemilik gudang garam dan beberapa perusahaan besar lainnya. Di kalangan pengusaha, nama Susilo Wonowijojo sudah tidak asing lagi. Ia merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Usahanya adalah bisnis rokok. Susilo Wonowijojo adalah bos dari PT Gudang Garam Indonesia yang memproduksi rokok merek Gudang Garam. Nama Susilo Wonowijojo. Lahir Kediri, 18 November 1956. Orang tua Surya Wonowijojo, ayah, Feni Olivia, ibu. Profesi pengusaha rokok, pemilik PT Gudang Garam Indonesia. 8. Bunyamin Setiawan and keluarga $4,2 juta, pemilik Kalbe Farma. Hidup Bunyamin Setiawan alias Kolibon setelah 1958 seharusnya baik-baik saja dengan hanya menjadi dokter. Dia adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 1958. Tapi kemudian mendalami ilmu pengobatan ke Universitas California, Amerika Serikat. Setelah pulang ke Indonesia, Bon bukannya hidup tenang menjadi dokter. Bon rupanya ikut melakukan riset obat kulit murah sekitar 1960-an. Setelah berhitung ternyata proyek itu butuh uang 1,5 juta rupiah untuk bisa dilanjutkan dan selesai. Uang itu sangat banyak di tahun 1960-an. Bon kemudian mendatangi Wim Kalona yang sudah jadi pengusaha obat-obatan untuk minta bantuan. 9. Jogi Hendra Atmaja and keluarga $4,1 juta, pemimpin perusahaan Mayora. Beliau menjadi salah satu miliarder Indonesia. Kekayaannya antara lain diperoleh dari hasil penjualan produk melalui perusahaan miliknya, Ora Group. Jogi memiliki perusahaan yang menjual beragam produk, mulai dari air minum kemasan sampai permen kopi. Meskipun memiliki beragam macam produk dari perusahaannya, produk yang paling laku di pasaran, bahkan sampai menembus luar negeri adalah produk permen kopi. Produk permen kopi, Kopiko ini diekspor sampai ke 90 negara di dunia.
Tidak mengherankan jika permen kopi ini pernah diunggah oleh Elon Musk dalam akun media sosial. Elon Musk cicipi Kopiko pernah menjadi trending beberapa saat lalu. 10. Bakhtiar Karim and keluarga. Harta mencapai 3,5 juta dolar. Pemilik Musim Mas, sebuah perusahaan minyak sawit di Indonesia. Bakhtiar dan saudara-saudaranya adalah anak dari Anwar Karim. Sementara Anwar Karim adalah anak dari Lee Bun Liau. Sejarah bisnis keluarga ini berawal dari tangan Lee Bun Liau, yang mendirikan pabrik sabun Nam Coong sejak 1932 di Medan, Sumatera Utara. Lee Bun Liau tutup usia ketika Anwar masih 12 tahun. Pada 1990 pabrik penggilingan inti sawit pertama Musim Mas diresmikan di Medan. Pada 1991 pabrik pengolahan kelapa sawit pertamanya diresmikan di Rantau Prapat, dekat perkebunannya. Pada 1992, Musim Mas dianugerahi penghargaan Primaniarta Perdana oleh Kementerian Perdagangan Indonesia.